Putingnya kan asa habis mengarang niat dia asa habis akal kenapa? Buat tilang. Jadi nanti niat yang terakhir adalah mutaba'ah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara zahir sidik kawin dan secara batin niat dan tujuan sidik tempat di situ aku dan niat orang-orang soleh kan dulu kan. Nah itu ibadah-ibadahnya bukan dibuat itu karena di orang akibat lainnya. Apabila niat-niat yang bagus tadi dipasang anak kawin, apalagi dicampur tadi bukan ditutup dengan niatnya karena mutaba'ah menghormati gawian Rasulullah dan tujuan niat Rasulullah dan mengikuti gawian dan niat tujuannya wali-wali orang-orang soleh. Nah hebatnya, nah niat yang bagus-bagus itu tadi dipajak dipasang, maka orang itu akan mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang Tuhan baiknya, sayang benar Tuhan. Sayang kalau orang mengkawin, yang niat-niat yang bagus-bagus tadi. Lalu karena Allah sayang, karena Allah dekat, lalu Allah beri rahmat dan mengampuni, dan bahkan bisa dibukakannya perasaan kita selalu ingat kepadanya. Jadinya ini yang perlu sekarang sampai belajar sekolah. Nah, niatnya sekolah pertama aku sekolah ini karena melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah. Kedua, supaya aku jangan ada lagi kada paham, kada mengerti atau butuh dalam urusan agama. Ketiga, supaya aku bisa beribadah. Keempat, supaya aku taat kepada Allah dan Rasul. Ini niat kita. Apalagi apa? Nah niat memang bagus, jangan dicampur dengan niat dunia. Jangan karena jadi sekolah pesantren, kalau untuk imam baik mana kali nyaman kadang-kadang berusaha karena misalnya terbayar setelahnya. Nah di dunia kan. Nah jangan sedikit pun ibadah itu dicampur dengan niat dunia. Apabila ibadah itu dicampur dengan niat dunia, paling kadang ibadahnya itu rusak, tidak terbakar nilai-nilai. Jadi sedikit pun jangan ada campuran dunia. Ayo kayak misalnya kayak apa? Kayak kawin nanti dengan Anda, kalau mudah-mudahan supaya ada juga banyak ibadah bisa. Bukan yang dinyatakan juga dia bisa dicampur-campur supaya bahagia misalnya pulang, supaya ramai bisa. Ada dinyatakan juga itu kan mereka bahkan dinyatakan kenapa bisa hasil dari dua bulan karena dicampur niatnya orang bagus.
niat dunia itu menyebabkan enak, ada bahagia dan ada nyaman, ada tenangnya dalam kawin. Ada berkat kawinnya. Ada berkat dia karena dibujang supaya ibadah. Nabi ini karena laki atau dua, lakinya atau dirinya berdua, lagi bujang manusia apa ibadah dia, pengajian dia apa ibadah dia. Sama dia kawin kan dengan ibadahnya dia atau salah satu. Nabi ini lagi sambut lagi kan, lagi kan tahun kedua, sama-sama datang di rumah itu banyak. Dia sudah kawin ini, pakaian kadang-kadang aurat, kemudian kadang-kadang perjalanan sama Anda, sahaja. Ya memang motor ada, kuning ada misalnya. Jangan urusan kayak rajin ke pengajian pada tahun keempat itu lagi. Nah ini kan berkat caranya kawin itu. Nah lagi pulang kayak juga, lagi belum kawin bagusnya pengaji bagi ibadah. Nambah bagus banyak tinggal. Baik sudah kawin kada. Nah ini kan berkat. Apalagi memperaih keduanya. Nah lakinya kada lagi dua, nabi kada lagi dua. Berdanakan pulang, anaknya nakal pulang. Anak apa jadi sampai kayak itu terjadi? Itu diantaranya niatnya kawin tadi kada yang bagus. Harus saatnya itu niat jadi gagal atau dapat kawin. Gagalnya karena kebaikan itu rusaknya sebenarnya di niatnya tadi. Jadi penting benar niat itu ditujukan kepada usaha apa itu? Usaha. Bila kita niat berusaha jujur, niatnya kalau jujur, saya mau berusaha, aku berniat untuk mengerjakan usaha ini, mengharap rezeki dari Allah, karena dia banyak rezeki. Niatku untuk berzakat, untuk bersedekah, untuk beri makan orang, untuk bawakan, untuk bahagia sama aja kalau siapa aja. Pokoknya untuk memperbanyak dan memperlancar ibadah kok. Nah asalnya badan aja duit pulang kalau di ibadah membanyak duit gara-gara usaha ada. Insya Allah tak rezekinya itu berberkah. Apa arti berberkah? Dapat walau sedikit kawannya kebaikan. Awaknya, badannya, tamakan hartanya dapat usaha berberkah tadi. Berajin beribadah, kemudian karakter hartanya pulang terpakai dan kebaikan. Sedikit aja dirinya. 2 juta aja gajinya, ada yang 1,5 juta aja gajinya, ada yang 1 juta aja gajinya, tapi kagak dia membagi-bagi. Mana hati puas, baca ulasannya, merasa tenangnya, asal bahagia dan bahagia. Kemudian pulang ibadahnya berarti karena syukurnya dapat rezeki tadi. Kemudian kawal pulang dengan kebaikan, nah itu halal dan berkah. Tapi berapa banyak orang yang dapat gaji sampai bulan misalnya 20 juta, 30 juta, bahkan ratusan juta. Tetapi lawan kebaikan makin kada kagawi lagi, mendapatkan itu rasa ada puas, rasa kurang, lalu ada syukurnya, mendapatkannya pada merasa puas, kemudian pulang lagi apa? Awaknya berkulir beribadah, kemudian pulang mengeluarkan kebaikan pada awak, ibaratkan sejuta dari dirinya. Berarti rezekinya itu haram dan rezekinya itu kada berberkah. Apa sebabnya? Itu pertama kada diselidiki, kada dipelajari usahanya. Aku harus jelas. Usaha yang pertama, usaha orang berberkah mudahnya haram. Kemudian cara menggawinya betul. Kemudian niatnya tadi berusaha, niatnya mencari ridho Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah dengan sedekah yang banyak, ada yang memberi rezeki. Kemudian pulang dasar jujur berjalan kepada nan baik-baik rezekinya. Nah itu niat terus sama orang kawin tadi kayak gitu, orang berusaha. Garing kayak gitu orang bilangnya garing lah,
rezeki, serang rezeki, buat. Nanti maknya apa aja yang dinyatakan yang bagus. Nah, lalu kita kadang-kadang berusaha cari duit, sudah niat yang bagus, cara yang bagus, modal yang bagus, modalnya bagus, halal, cara menggawainya baik, ada masalah dalam agama, kemudian niatnya bagus, lalu kayaknya gagal gimana? Usahanya kadang tapi lancar, tahani dia tahani, ada lancarnya itu, mungkin Allah tetap menguati iman kita dulu. Dengan kada lancarnya, dengan ada was-wasnya, itu sabar kita terima. Dengan ada was-wasnya, dengan ada tolaknya, ujiannya tadi, hati kita sabar, tenang aja, hati tenang, muntung dan mulutnya dan kelakuannya kada melakukan yang kada baik, kemudian ibadahnya, gawiannya lawan Allah selalu taat. Nah, padahal usahanya kerawan lagi dapatnya itu sabar. Nah, sabar itu untuk menguatkan iman dan untuk menambahi yang akan dapat dan untuk menghapus dosa. Dengan sabar, dengan ujian itu diberi Allah dihadapi dengan sabar, maka imannya kuat, kemudian dosanya diampuni, jatah rezekinya dibanyakin karena sabar tadi. Nah, saatnya kita ini menerima dengan banyak dan puas dan syukur dan ujung-ujung berjalan dengan kebaikan karena sudah iman kuat. Rahasianya kuat. Dia jangan menyerah bila gawiannya bagus, dia terus. Walaupun ujiannya ada, ujian itu kan menguatkan iman supaya kita diberi rezeki itu tahan menghadapi dan maksiat. Kadang-kadang banyak orang dapat rezeki itu maksiat karena ada kuat imannya yang didapat. Nah itu caranya. Jadi apabila ada sudah bila gawian ke pekerjaan yang bagus kadang-kadang agama apa? Ada ujiannya, tahan dia. Ujian itu untuk menguatkan iman, untuk menghapus dosa, untuk mendapatkan yang lebih bagus lagi. Jadi supaya dapat nikmat pas kita dapatnya di kala iman yang kuat. Jadi nikmat itu bukan untuk merusak diri kita, tapi untuk menyambat kebaikan yang diberi Allah kepada kita. Besok